Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan kasih kita oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Di hari Minggu ini yang penuh sukacita di tanggal 3 November tahun 2024, khotbah kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul Ibadah Ke-Yahudi-Yahudian. Nas firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menuntun mengurapi setiap kami oleh kuat kuasa-Mu, oleh hikmat dan pengertian yang daripada Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya bersyukur dengan sukacita saudara, saya bersyukur dengan ketekunan saudara, saya bersyukur dengan kesungguhan saudara. Untuk rindu mengenal lebih dalam lagi akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang akan mengalami yang namanya rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhannya secara pribadi. Dan di kesempatan kali ini saya pun mau mengajak saudara supaya saudara boleh mengenal Kristus, boleh menjadi umat yang percaya, yang di dalam menjalankan keyakinan saudara, di dalam menjadi pengikut Kristus, saudara mendapatkan pemahaman dan pengertian yang benar. Bagaimana aku harus berbakti, beribadah, dan melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi renungan ini memang berangkat dari keresahan hati saya pribadi. Bukan beberapa waktu terakhir ini saja, tetapi ini sudah bertahun-tahun. Saya simpen, saya pendam, dan tiba saatnya untuk saya menyampaikannya. Saya resah. Kenapa gereja Tuhan hari-hari ini harus melakukan atau harus menambahkan segala sesuatu yang terkesan simbolik di dalam gereja Yesus Kristus. Yang saya maksud dengan menambahkan segala sesuatu gimmick yang simbolik, artinya kenapa gereja Tuhan harus menjadi ke-Yahudi-Yahudian hari-hari ini? Beberapa tahun yang lampau, saya melihat ada beberapa gereja yang mulai menggaungkan tahun-tahun Israel seperti itu. Seakan-akan kalau kita menggaungkan semangat tahun-tahun Israel ya. Misalnya saya lupa dulu ya, Ayin Hei. Kalau nggak salah nih ya, tahun Ayin Hei kata dia. Menyebutnya pun harus dengan bahasa orang Israel. Dan saya mendapatkan sudut pandang dari orang Israel sendiri ketika mereka menyebut tahun mereka, ya tidak ada sesuatu yang seperti gereja Tuhan di Indonesia yang seperti mensakralkan, yang seperti mengagung-agungkan tahun itu. Lalu mulai ditambah-tambah the year of apa.
Saya tidak anti sebenarnya yang seperti itu, tetapi poinnya apa gitu ya? Bagi saya, tahun demi tahun itu sama aja. Yang paling penting apakah saya tetap melekat dengan Tuhan, apakah saya tetap mengikuti Tuhan, apakah saya tetap sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari-hari ini bahkan semakin ditambah-tambahkan lagi segala macam gimmick-gimmick yang simbolik secara Yahudian mulai ditambah-tambahin orang. Apalagi harus memanggil nama Tuhan yang sebenarnya tidak boleh disebut itu. Ya, Yud-He, Vav-He atau 4 huruf mati itu mulai dibaca dengan Yahweh. Maaf ya, saya bukan menolak bagi saudara yang mengagungkan nama ini. Tapi penyebutan nama Yahweh pun masih menjadi polemik. Ada pro dan kontra. Ada yang memang yakin bahwa itu benar pelafalannya seperti itu. Karena sudah puluhan, ratusan, ribuan tahun orang sudah tidak tahu bagaimana cara mengeja 4 huruf itu dengan pasti. Karena setiap kali orang Yahudi punya tata krama, ketemu 4 huruf mati itu mereka nggak mengeja secara harafiah. Dengan memasukkan vokal ya. Yud-He, Vav-He. Itu tidak boleh ditambahkan vokal. Setiap kali mereka mendapatkan 4 huruf itu mereka menyebutkan dengan ya Adonai, Hashem, Shema, Israel, Sang Nama, Tuhan, dan gelar-gelar lainnya. Mereka tidak berani menyebut atau melafalkan itu karena mereka merasa takut dengan perintah Tuhan yang berkata jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kalau saudara tidak yakin Yahweh itu nama Tuhan dan saudara melakukannya, ya itu salah juga menurut saya. Lebih baik nggak usah ikut-ikutan. Bagi saya adalah jemaat perjanjian baru yang tinggal di Indonesia. Maka nama Tuhan, Yud-He, Vav-He itu ditulis di dalam huruf besar Tuhan, T-U-H-A-N. Huruf besar semua. Jadi cukup saya memanggil dalam bahasa Indonesia. Dan saya yakin Tuhan tahu hati saya. Saudara ya. Yang ketiga, ditambah-tambahin lagi gimmick ke-Yahudi-Yahudian. Ada gereja-gereja yang mulai melakukan hal-hal yang di luar nurul dan supranatural. Supranatural maksudnya ya. Jadi orang-orang mulai melakukan crossover. Ibadah Kristiani, umat perjanjian baru harusnya di crossover ya, disilang dengan ke-Yahudi-Yahudian. Yakni dengan menggunakan atribut-atribut. Dengan membuat pakaian-pakaian. Katanya ini pakaian imam, ini pakaian raja, ini pakaian nabi. Dicampur aduk ini pakaian pemimpin. Mulai menggaungkan tahun-tahun Yahudi, simbol-simbol Yahudi. Mulai memasukkan yang namanya perisai-perisai dengan lambang-lambang Yahudi. Mulai membuat tari-tarian yang katanya tari-tarian Yahudi. Ini gereja Tuhan atau gimana ini crossover tiba-tiba muncul? Udah gitu begitu banyak hal-hal yang aneh masuk ke dalam gereja Tuhan. Ada klaim-klaim mengenai saya mendengarkan suara Tuhan, saya menjadi pemimpin di gereja ini. Kalau kalian mau dapat andil, kalian siap menjadi putra-putri raja, kalian harus melayani kami, menjadi dayang-dayang. Lalu mengenakan pakaian-pakaian khusus. Aneh-aneh saudaraku. Gara-gara kebablasan gimmick-gimmicknya. Dan ya kita harus terus terang beberapa gereja yang melakukan itu kebanyakan dari aliran karismatik. Sekali lagi, saya bukan anti dengan aliran karismatik karena background saya sendiri bertumbuh dewasa, mengenal Tuhan, bertobat dan melayani di zona karismatik sehingga saya harus fair berbicara hal ini. Ya, terus terang aja saya karismatik suka karena pujian penyembahannya ekspresif. Ya.
Tapi kalau ada hal yang menyimpang, saya juga harus terbuka dalam hal ini. Kenapa harus ke Yahudi-Yahudian? Apakah tambah cespleng, tambah gaspol, tambah mantep ketika saudara menjadi orang yang ke Yahudi-Yahudian? Kalau orang menjadikan ibadah ke Yahudi-Yahudian itu, ya, semakin membuat mereka merasa ini yang paling benar, ini yang paling tepat, saudara sudah salah arah, saudara sudah kurang memahami semangat dari Injil atau kabar sukacita itu. Jadi, nas pembacaan kita kali ini ya, di dalam Galatia 2 ayat 14 tadi, sebenarnya ada kelanjutannya, dan ada juga ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa Kefas, dalam arti kata Petrus, ya, dia datang makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Artinya orang-orang tidak bersunat itu orang-orang dari bangsa lain, ya, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak termasuk orang Yahudi seperti itu. Tetapi setelah ada kalangan Yakobus datang, artinya mungkin dari kelompok orang percaya ini ya, yang dari golongan Yahudi ini datang, mereka lantas mengundurkan diri dan menjauhi saudara-saudara yang tidak bersunat tadi. Dan orang-orang Yahudi yang lain yang turut dengan Kefas atau Petrus pun berlaku munafik. Barnabas pun terseret oleh kemunafikan mereka. Ini cerita Rasul Paulus. Nah, lalu ketika Rasul Paulus melihat ada yang tidak sesuai kebenaran Injil, nah ini dia. Saudara harus lihat ya. Ini Rasul Paulus ini bisa dibilang Rasul junior sebenarnya. Karena Kefas, ya, termasuk murid-murid circle atau ring satu nih, yang dekat dengan Yesus. Bayangkan, Paulus berani menegur Petrus ketika ia melihat kemunafikan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Perhatikan ini. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara harus menangkap pesan ini sesuai dengan kebenaran Injil. Artinya, Rasul Paulus menegur, kalau engkau orang yang diselamatkan karena iman, orang Yahudi, memang engkau orang Yahudi, tetapi engkau hidup secara kafir, artinya tidak sesuai, hidup seperti bangsa-bangsa lain yang tidak melakukan hukum Taurat. Bagaimanakah engkau bisa memaksa orang-orang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini gambaran bagi saudara, ya, bahwa Rasul Paulus mengkritisi Kefas atau Petrus. Kamu orang yang sudah diselamatkan, kamu pun tidak menjalankan hukum Taurat karena tidak ada tuntutan lagi. Tapi kenapa kamu berlaku munafik ketika ada saudara-saudara dari kalangan Yakobus datang lalu engkau menghindar atau menjauhkan diri dari teman-teman yang tidak bersunat? Betul, jadi batu sandungan. Ini juga kesalahan dari kita kebanyakan. Nah, untuk memahami itu saudara bisa lihat ya. Saya tertarik untuk membaca di dalam Filipi 3 ayat 4-8. Sekalipun aku juga ada alasan, ini kata-kata Rasul Paulus ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu hal-hal lahiriah yang saya sebutkan tadi. Segala macam tari-tarian lah, pakaian lah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, ini dia memegahkan dirinya, saudara ya. Ini Rasul Paulus memegahkan background atau latar belakang dirinya. Disunat pada hari yang ke-8. Ini menggenapi hukum Taurat, saudara. Dari bangsa Israel. Wah, eksklusif ya, ada orang Israel. Dari suku Benyamin, ditegaskan lagi. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini garis keras. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Begitu luar biasanya dia membela ya Yudaisme ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan, 613 mitzvot dilaksanakannya dengan sempurna. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Saudara lihat di sini. Rasul Paulus punya begitu banyak kemegahan menjadi orang Yahudi. Dan dia juga memiliki kemegahan menjadi orang Yahudi garis keras yang begitu taat dengan Taurat. Tetapi semuanya dia anggap akhirnya rugi karena Kristus. Dan segalanya bagi dia, semuanya itu ia lepaskan karena Kristus. Sekali lagi saudara, kalau saudara membaca perjanjian baru, ya, diterangi oleh Roh Kudus, maka saudara akan menemukan terang sejati ini. Bahwa penggenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dan juga nubuat-nubuat dari perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Kegenapan dari hukum Taurat ialah Kristus. Jadi saudara, kalau saudara sudah menerima Kristus, maka yang lain sudah tidak lagi penting. Ya. Sudah tidak perlu lagi saudara flashback atau saudara melakukan crossover. Apa sih yang saudara lakukan? Kok malah pengen ke Yahudi-Yahudian? Rasul Paulus yang Yahudi sejati aja menganggap apa yang dilakukannya dulu sampah, tidak berarti. Dan dia lebih memilih untuk mengenal Kristus. Kenapa hari ini orang dibawa ke dalam gimik-gimik peribadatan yang ke Yahudi-Yahudian? Bukankah itu artinya saudara tidak memiliki iman yang benar yang sesuai dengan kebenaran Injil? Bahkan saudara sudah menghina karya keselamatan yang Yesus sudah selesaikan. Kalau saudara melakukan itu kembali, kalau saudara ingin membawa semangat ke Yahudi-Yahudian itu kembali, itu artinya engkau tidak puas dengan keselamatan yang sudah engkau dapatkan dengan iman oleh Kristus Yesus. Galatia 4 ayat 8, kita lihat lagi saudaraku. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah dan lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara lihat di sini, ini juga adalah keluhan Rasul Paulus. Kalau saudara yang sudah diselamatkan, ya fokus saudara adalah mengenal Kristus. Belajar teologi yang benar, belajar pengajaran yang sehat, yang sejati. Jangan lagi kembali kepada pengenalan yang keliru, yang sebenarnya bukan pengenalan akan Allah. Seperti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya, orang membawa semangat, oh sebentar kita akan memasuki tahun Yahudi yang sekian. Yang artinya ini, mulai diartikan angka-angkanya ini, artinya ini. Huruf ini artinya ini, mulai dibuat gimmick-gimmick, dibuat klinik-klinik, dibuat supranatural seperti itu semua. Padahal menjadi orang Kristen itu harusnya ya logika aja saudara ya, logis saja. Kita memang punya iman, percaya Tuhan yang tidak kelihatan itu. Justru oleh karena dia tidak kelihatan itu kita percaya, baru disebut iman. Jangan baru kita ngelihat lalu kita percaya, itu bukan iman lagi namanya. Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaannya di awan-awan berserta dengan malaikatnya, dan semua orang di dunia ini berkata, oh itu Yesus, aku percaya kepada Yesus. Sudah terlambat bos. Kamu sudah ngeliat, makanya kamu percaya, itu bukan lagi iman. Tapi ketika engkau percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, menebus dosamu, saya dan saudara diselamatkan. Sehingga siapa yang percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hatinya, maka ia akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa, saya berharap kepada saudara mulai koreksi diri lagi lah. Kalau seandainya gerejamu ada yang keliru, yang mulai ke Yahudian,
yang pengajarannya sudah mulai nyeleneh. Ada beberapa yang saya dengar mempercayai keberadaan alien. Katanya alien itu termasuk hierarki ini itu, pasukan roh dan lain sebagainya. Mulai lebih banyak mengkhotbahkan Tuhan bicara kepada saya, tetapi berita Injilnya di luar pengajaran yang sehat. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau ada gereja yang berpusat pada manusia dan bukan Kristus, lebih baik saudara run aja, lari aja, tinggalkan gereja itu. Sebelum saudara terlambat, saudara jadi radikal. Tapi radikal yang tidak berakar dalam kebenaran yang sejati, kebenaran Injil. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengan teliti belajar dengan sungguh kebenaran firman-Mu dari pengajar-pengajar yang memang kompeten di bidangnya, dan bukan hanya orang yang berkanjang kepada penglihatan dan semata-mata berkata Tuhan bicara kepada saya, tetapi apa yang diajarkan jauh dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Kami mau dengan jujur, dengan tulus mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya kami diperlengkapi Tuhan. Urapi hati setiap jemaat-Mu yang haus dan lapar Bapa, jauhkan mereka dari penyesatan. Biarlah Tuhan mendewasakan setiap anak-anak-Mu dalam pengenalan yang benar. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.